Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Adi. Eh, Sebelumnya saya akan mencoba di week 9 ini menerangkan tentang fenomena baru, yaitu quiet quitting. Masif sekali ini terjadi di Amerika Serikat, hubungan antara perusahaan dan si karyawan gitu kan. Kenapa quiet quitting ini muncul gitu? Karena ini dampak dari pandemi COVID-19 kemarin. Sebelum kita bahas tentang definisi, penyebab, dan dampak positif dan negatifnya dari quiet quitting ini, sebelumnya saya akan coba untuk memberikan satu iklan kepada teman-teman. Gak usah lama-lama lah ya, check it out. Oke. Saya ingin membahas satu quotes yang cukup terkenal. Usaha tidak mengkhianati hasil, atau sebagian orang bilang proses tidak akan mengkhianati hasil. Cara berpikir seperti ini mungkin membuat teman-teman termotivasi. Sayangnya, agak susah membuat teman-teman untuk bersyukur, bersabar, apalagi ikhlas. Gini, usaha tidak mengkhianati hasil. Kalimat ini itu seolah-olah mengajak kita meyakini satu hal, bahwa semakin keras kita bekerja, semakin baik hasilnya. Dan jujur aja lah, yang dimaksud baik bagi sebagian orang adalah banyak dan berlimpah. Bukan tentang seberapa tepat sesuai kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan, bermanfaat untuk banyak makhluk, dan nilai lain yang bisa dimunculkan dari hasil tersebut. Efeknya apa? Ketika hasil dirasa belum sesuai target, orang cenderung berpikir, oh mungkin saya kurang kerja keras, saya kurang kerja cerdas. Padahal kita tahu rumus dasarnya, kalau mau bersyukur, sesuatu akan ditambahkan. Ini bukan tentang materi, bisa saja rasa syukur kita ditambahkan, hati kita dikuatkan menghadapi keterbatasan, sehingga akhirnya kita lebih nyaman dalam bekerja, lebih sabar menghadapi keadaan, lebih ikhlas dalam menerima pemberian. Baru setelah itu, materi akan disesuaikan. Menutup tahun 2022, saya tidak ingin mengajak teman-teman untuk bikin resolusi, rencana, harapan yang berpotensi menjadi angan-angan. Saya lebih ingin ngajak teman-teman untuk rehat sejenak dari aktivitas teman-teman hari ini. 5 menit aja untuk mereview apa-apa saja yang bisa teman-teman syukuri dari awal sampai penghujung tahun 2022. Mudah-mudahan apapun yang teman-teman syukuri membuat kita bisa ditambahkan kemampuan untuk menikmati kehidupan apapun kondisinya di tahun depan. Selamat menyambut 2023. Oke, mulai kita masuk dalam quiet quitting. Yang pertama tentang definisi tentang quiet quitting. Quiet quitting adalah sebutan untuk sebuah prinsip di mana pekerja bertugas sesuai porsinya. Istilah ini menunjukkan kebiasaan kerja yang sesuai dengan jam serta alokasi kerja yang telah disetujui sejak awal rekrutmen. Melihat maknanya, jelas bahwa quiet quitting berlawanan dengan hustle culture yang mendorong pekerja untuk lembur atau bekerja di luar job description utamanya. Prinsip kerja ini bahkan mengemuka setelah munculnya banyak efek buruk dari pola kerja yang terlalu keras, seperti masalah pribadi dan sosial yang dialami oleh banyak pekerja. Tujuan quiet quitting pun adalah untuk menciptakan work-life balance yang ideal serta menerapkan batas antara kehidupan pribadi dan profesional. Secara ideal, quiet quitting dapat memberikan kesempatan bagi pekerja untuk menikmati hidup di luar dunia kerja yang merupakan kewajibannya. Prinsip ini nantinya bakal memperbaiki kualitas hidup pekerja, sehingga nilai kerjanya di dunia profesional pun bisa meningkat dan ekosistem kantor juga bisa terasa lebih positif. Yang kedua, penyebab munculnya quiet quitting. Quiet quitting adalah sebuah fenomena yang disebabkan oleh perubahan pola pikir yang dialami pekerja muda selama COVID-19. Hal tersebut berkaitan dengan adanya perubahan budaya tempat kerja dan sistem work from home atau WFH atau biasa disebut hybrid. Banyak dari karyawan muda ini yang merasa bahwa mereka sudah bekerja keras selama pandemi, akan tetapi perusahaan tidak memberikan pengakuan dan kompensasi tambahan. Minimnya apresiasi dan lingkungan kerja yang toksik ini dianggap sebagai salah satu faktor munculnya istilah quiet quitting. Selain hal-hal tersebut, berikut adalah alasan lain yang coba kami rangkum yang menimbulkan prinsip kerja quiet quitting. Yang pertama,
karyawan yang terlalu lelah karena beban kerja yang tak proporsional. Yang kedua, karyawan menjadi takut karena sewaktu-waktu bisa dilimpahkan pekerjaan tambahan. Yang ketiga, banyak pegawai yang mulai bosan dengan pekerjaan yang terasa stagnan. Yang keempat, pekerja merasa kurang punya waktu luang untuk kehidupan pribadi. Dan yang terakhir, karyawan menganggap bahwa jerih payahnya hanya menguntungkan perusahaan. Adapun dampak dari white-whiting, seperti halnya dijelaskan, white-whiting adalah sebuah prinsip yang mengutamakan kesehatan mental pekerja. Tren ini pun bisa menghadirkan dampak lainnya bagi pekerja maupun perusahaan tempat ia bekerja. Dampak positif dari white-whiting ini sejatinya tujuan utama dari white-whiting adalah untuk mewujudkan work-life balance, keseimbangan dalam hidup bagi pekerja. Mereka yang menerapkan prinsip tidak akan terlalu larut dalam pekerjaannya sehingga bisa terhindar dari stres dan burnout. White-whiting juga bisa membuat pekerja terhindar dari kecemasan dan depresi, sebab seperti yang kita ketahui, pekerja workaholic memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan mental dan fisik. Itu dari dampak positif. Coba kita bahas dari dampak negatif dari white-whiting. Meskipun bisa memberikan pengaruh positif, white-whiting juga ternyata bisa hadirkan dampak negatif. Apa itu? Fenomena tersebut bisa mengurangi produktivitas karyawan dan perusahaan tempat ia bekerja. Hasilnya, psikolog organisasi Ben Granger ikut menjelaskan bahwa white-whiting bisa berdampak pada potensi PHK pada karyawan. Untungnya, dampak buruk tersebut bisa ditanggulangi dengan mudah. Sebagai contoh, pihak HR dan manajerial menerapkan budaya kerja yang fleksibel dan apresiatif. Pekerja di kantor pun perlu diberikan daftar pekerjaan yang lebih sesuai. Apabila memang harus diberikan lebih banyak tugas, perusahaan harus menyediakan kompensasi dong. Selain itu, pekerja yang melakukan white-whiting sebaiknya berkomunikasi secara langsung dengan atasan mereka. Jika merasa beban kerja terlalu banyak, keluhkan hal tersebut kepada supervisor dan segera minta solusi yang memadai. Dengan demikian, perusahaan takkan melihat karyawan sebagai pekerja yang malas atau berpotensi menimbulkan masalah. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan tentang white-whiting. Intinya dari white-whiting adalah prinsip kerja di mana karyawan memilih untuk melaksanakan tugas sesuai porsinya. Dengan menerapkan prinsip white-whiting ini, resiko terjadinya masalah kesehatan mental atau fisik akibat sibuk bekerja bisa dicegah. Produktivitas kerja karyawan pun bisa meningkat secara drastis. Meskipun demikian, white-whiting tetap bisa hadirkan efek negatif. Maka dari itu, perusahaan harus selalu memperhatikan kesejahteraan pekerjanya. Karyawan pun perlu memiliki alur komunikasi yang baik dengan pihak HR atau atasan mereka agar tak terjadi kesalahpahaman. Demikianlah paparan singkat dari saya tentang fenomena baru yang tren di media sosial belakangan ini terkait dengan white-whiting. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.